Dalam video ini, kami akan membawa Anda ke sebuah negeri yang jauh dan misterius, di mana alamnya keras dan tak terduga. Kehidupan di sana begitu sulit dan tak kenal menyerah. Tempat itu tersembunyi di antara atap-atap bersalju tanpa akhir di Siberia, tepatnya di desa Sobzai, distrik Tisul, wilayah Kemerov, bagian dari wilayah luas Federasi Rusia. Tanggalnya adalah 5 September 1969, sebuah tanggal yang akan selamanya tercatat dalam sejarah. Alexander Masaligin, seorang kepala tambang berpengalaman dan dihormati, melihat dengan cemas pesan yang baru ia terima. Pesan itu menyebutkan bahwa salah satu penambangnya telah menemukan sesuatu yang tampak seperti sarkofagus marmer tertanam kuat di dalam bumi pada kedalaman 70 meter. Tanpa menunda waktu, Masaligin segera melapor penemuan artefak misterius ini kepada pihak berwenang. Sebuah benda yang ditemukan jauh di jantung bumi. Desas-desus pun menyebar di antara para penambang secepat angin utara. Mereka akan datang dan mengambilnya dari kita, gerutu mereka. Dan kita yang menemukannya akan dibiarkan dengan tangan kosong. Mereka bahkan tidak akan memberitahu apa yang ada di dalamnya. Masaligin yang juga penasaran bertekad bahwa sarkofagus itu harus diangkat ke permukaan. Ini adalah penemuan yang bisa mengubah sejarah. Para penambang bekerja tanpa lelah, didorong oleh harapan rahasia bahwa mungkin mereka telah menemukan harta emas yang terkubur. Setelah sampai di permukaan, dengan setiap ayunan kapak dan setiap tetesan keringat, mereka semakin dekat dengan rahasia yang tersembunyi di dalam artefak marmer itu. Namun, ketika sarkofagus itu dibuka, tidak ada emas, tidak ada permata berharga. Sebagai gantinya, di dalam cairan merah muda aneh, terbaring seorang wanita muda. Ia memiliki kecantikan luar biasa, seolah dipahat oleh alam sendiri, tampak berusia sekitar 25 hingga 30 tahun, dengan tinggi 170 hingga 180 cm, dan mata biru terbuka lebar, menatap ke langit. Rambut coklat gelapnya terurai lembut di bahunya, seperti air terjun hingga ke pinggang. Gaun renda putihnya disulam dengan bunga-bunga, memberinya kesan keagungan abadi. Di dekat kepalanya ditemukan sebuah kotak logam hitam kecil, terendam dalam cairan itu. Sekilas, benda itu tampak seperti telepon pintar modern, namun tak seorang pun tahu pasti apa itu. Salah satu penambang terdorong oleh rasa ingin tahu, dan tanpa pikir panjang, mencelupkan jarinya ke cairan itu dan mencicipinya. Minggu berikutnya menjadi mimpi buruk baginya. Ia kehilangan akal sehat, dan di musim dingin Siberia yang kejam, ia membeku sampai mati di depan pintu rumahnya. Wanita misterius itu kemudian disebut Putri Tisul, seolah-olah ia telah dilempar ke masa kita dari jutaan tahun yang lalu. Beberapa jam setelah putri itu digali, sekelompok pria berseragam abu-abu tiba-tiba muncul entah dari mana. Mereka berteriak, "Menular, menular!" Lalu membubarkan kerumunan dan membawa sarkofagus itu pergi dengan helikopter ke arah yang tidak diketahui. Di kota Novosibirsk, seorang ilmuwan datang dengan berbagai hipotesis. Ia mengklaim bahwa putri itu berusia ratusan juta tahun. Cairan merah muda dan kain gaunnya menjadi misteri yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Sebuah koran lokal sempat menulis artikel kecil tentang penemuan itu. Namun ketika semua orang mengira cerita ini telah berakhir, hal yang tak terduga terjadi. Para pria berseragam abu-abu itu kembali ke desa, menggeledah rumah-rumah, dan menyita semua koran yang memuat artikel tersebut. Mereka menyangkal keberadaan sang putri dan berusaha keras menghapus semua jejak sejarahnya. Ilmuwan dari Novosibirsk
dan redaktur koran dihukum karena berusaha mengungkapkan kebenaran yang berusaha disembunyikan oleh negara. Menurut sumber tidak resmi, semua saksi dari peristiwa itu meninggal secara misterius dalam beberapa tahun berikutnya. Apakah mereka korban dari racun cairan merah muda itu? Ataukah mereka dihabisi oleh kekuatan gelap pemerintah? Kebenarannya mungkin tidak akan pernah diketahui. Namun, berbagai hipotesis dan spekulasi terus bermunculan. Beberapa orang menduga bahwa Putri Tisul adalah perwakilan dari peradaban kuno yang maju, atau bahkan makhluk luar angkasa. Teori konspirasi semacam ini semakin populer, sementara pemerintah terus menyangkal keberadaannya. Para ilmuwan yang meneliti kasus itu berusaha memahami bagaimana putri itu bisa hidup sekitar 800 juta tahun yang lalu, selama era Paleozoikum, jauh sebelum dinosaurus, bahkan sebelum bumi membentuk batu bara pertamanya. Beberapa tahun setelah penemuan misterius itu, pantai Sobzaik kembali ramai. Kali ini pasukan ahli dan pekerja dikirim untuk mencari artefak lain. Daerah tempat penemuan pertama ditemukan sarkofagus dipagari ketat oleh militer, menjauhkan warga yang penasaran. Suatu malam, beberapa tentara mabuk di bar setempat, dan salah satunya membocorkan rahasia besar. Mereka telah menemukan 3 sarkofagus lain yang serupa dengan yang pertama. Berita baru ini memunculkan gelombang pertanyaan baru. Bagaimana tubuh Putri Tisul bisa tetap utuh dan tidak membusuk selama jutaan tahun? Ia bahkan tampak tidak mati, hanya tertidur. Karena itu, banyak orang menjulukinya sebagai Sleeping Beauty yang sesungguhnya. Namun tampaknya, Putri Tisul bukan satu-satunya. Kisah serupa pernah terdengar di masa Romawi kuno, pada masa kejayaan Kekaisaran Romawi. Ketika peradaban mencapai puncak kebesarannya, muncul misteri lain. Pada masa Cicero, orator dan negarawan besar Roma, terdapat kisah tentang seorang wanita muda. Raja meyakini bahwa wanita itu sebagai putrinya. Tubuhnya ditemukan dalam sebuah sarkofagus megah yang seolah tak tersentuh oleh waktu. Lebih menakjubkannya lagi, tubuh itu terendam dalam cairan bening misterius yang membuat jasadnya tetap sempurna. Para ilmuwan berulang kali mencoba mengetahui komposisi cairan tersebut, namun setiap kali gagal. Zat itu tetap menjadi misteri, seperti halnya wanita itu sendiri. Selama bertahun-tahun, orang-orang bertanya-tanya, apakah benar ia putri Cicero? Atau hanya seorang wanita dari zamannya? Tidak ada jawaban pasti. Beberapa percaya ia korban ritual kuno, sementara yang lain menduga ia dikubur hidup-hidup dalam upaya terakhir Cicero melawan maut, alien, dewa, alkimia, dan sihir. Semuanya pernah disebut untuk mencoba menjelaskan keajaiban pelestarian tubuh itu. Namun, kebenaran tentang wanita muda ini tetap menjadi salah satu misteri terbesar dunia kuno. Penemuan serupa juga pernah terjadi di Tiongkok. Di timur jauh, di negeri mistis Tiongkok kuno, babak baru sejarah dimulai. Di balik tembok istana megah dan dalamnya makam kuno, para arkeolog menemukan sesuatu yang luar biasa. Tubuh seorang wanita muda yang disegel dalam sarkofagus berisi cairan misterius. Ketika sarkofagus itu dibuka, cairan itu langsung menguap. Semuanya terjadi begitu cepat dan tak terduga, meninggalkan tubuh wanita itu yang tetap indah dan utuh. Ia tampak damai dan agung, seolah masih tertidur dalam keabadian. Para ilmuwan terkejut. Cairan yang langsung menguap saat terkena udara belum pernah mereka lihat sebelumnya. Apa sebenarnya zat itu? Bagaimana cairan itu bisa menjaga tubuh selama berabad-abad? Banyak pertanyaan muncul, namun tak ada jawaban. Kisah Putri Tisul ternyata jauh lebih besar dan lebih rumit dari yang kita bayangkan. Ada lebih banyak rahasia daripada yang tampak di permukaan. Misteri seputar putri itu
dan wanita-wanita lainnya semakin dalam, maka pertanyaannya semakin banyak. Apa sebenarnya cairan-cairan misterius itu yang menjaga tubuh mereka tetap utuh? Teknologi atau pengetahuan macam apa yang digunakan? Dan yang paling penting, siapa mereka dan mengapa mereka dikubur seperti itu? Cerita penemuan misterius dari tambang itu menyebar ke seluruh negeri, menimbulkan perdebatan hangat di mana-mana. Sebagian orang berspekulasi tentang peradaban kuno yang maju, alien kuno, atau dunia paralel. Yang lain percaya bahwa itu adalah ritual keagamaan kuno dari sekte yang mencari keabadian. Setiap kemungkinan menyalakan imajinasi publik, dan bagi banyak orang, kisah ini sama menarik sekaligus menakutkan. Misteri Putri Tisul dan sosok-sosok seperti dirinya tetap belum terpecahkan, menyimpan rahasia yang masih tersembunyi di dalam sarkofagus-sarkofagus mereka. Apalagi yang disembunyikan oleh planet kita, penuh misteri dan rahasia. Atau mungkin ada sekelompok orang yang menentukan apa yang boleh kita tahu dan apa yang harus disembunyikan. Perlu dicatat bahwa semua informasi dan klaim ini telah dibantah oleh otoritas resmi. Kisah ini dicap sebagai legenda urban dan tentu saja tanpa bukti fisik yang nyata. Seperti yang kita tahu, banyak dongeng dibangun berdasarkan kisah kuno tentang peristiwa yang konon terjadi ribuan tahun lalu. Mungkinkah kisah Putri Tidur atau Sleeping Beauty sebenarnya terinspirasi dari kisah nyata kuno ini? Kita mungkin tidak akan pernah tahu, namun pertanyaan itu menjadi bahan renungan yang indah di akhir perjalanan mistis ini. Terima kasih telah bersama kami. Anda akan menemukan lebih banyak video menarik seperti ini di saluran kami.